Seorang pria menggenggam pedang dengan kedua tangannya. Seketika, waktu terasa berhenti. Debu tebal menutup pandangan, dan pria itu bergerak secepat angin dan sekuat sambaran petir, menghancurkan semua musuh yang ada di depannya. Saat semuanya selesai, teman-temannya tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi, selain semua musuh terkapar dalam sekejap mata. Selamat datang di Dayon Recap Film. Selama berpuluh-puluh tahun, manusia dan penyihir hidup berdampingan tanpa ada masalah. Sampai seorang penyihir bernama Mondred berambisi menguasai semuanya. Dia membawa pasukan besar menyerang Camelot, pusat kekuatan Inggris. Sihir hitamnya memanggil makhluk raksasa yang tidak pernah manusia bayangkan. Kekuatannya sangat destruktif, seakan mampu melumat habis dunia. Raja Uther memutuskan maju ke garis depan pertempuran, melompat langsung ke menara di mana Mondred berada. Sementara sang jenderal memimpin pasukan menahan benteng terakhir mereka. Raja Uther mengeluarkan pedang Excalibur, senjata yang mengandung kekuatan magis. Mondred memakai sihirnya buat menyerang Raja Uther. Tapi satu tebasan Excalibur langsung mengakhiri hidup dan kekuatan sihirnya. Setelah penyerangan itu, pihak Camelot mengadakan pertemuan penting karena Vortigern, adik Raja Uther, membantai para penyihir yang masih ada. Beberapa orang menegur keras pembantaian tersebut karena dari dulu manusia hidup berdampingan dengan kaum penyihir dengan damai. Bahkan pedang Excalibur yang menjaga Inggris adalah pemberian dari Merlin, seorang penyihir. Vortigern tampak sangat tersinggung karena disalahkan. Raja Uther menghentikan perdebatan sebelum situasi semakin memanas. Dia memerintahkan agar tidak ada lagi perburuan penyihir. Raja Uther sangat menyayangi adiknya, tapi dia merasakan ada kegelapan menyelimuti hati Vortigern. Malam itu, firasat Raja Uther semakin kuat. Dia membawa istri dan putranya, Arthur, buat kabur dari kastil Camelot. Sementara itu, ada seorang jenderal yang mendukung Vortigern melaporkan kalau pasukan mereka sudah siap. Malam itu, Vortigern memang merencanakan pemberontakan pada kakaknya sendiri. Vortigern mengajak istrinya ke sebuah ruangan rahasia di bawah tanah. Vortigern tidak bicara sepatah kata pun meski istrinya sangat ketakutan. Lalu entah apa yang merasukinya, Vortigern tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Sementara itu, kekacauan terjadi dalam kastil. Pasukan Vortigern menyerang semua orang. Raja Uther sendiri berhasil keluar dari kastil dan membawa istri juga anaknya ke dermaga kecil. Saat itulah Raja Uther merasakan ada kekuatan gelap mendekat. Dia menoleh ke belakang dan Camelot telah beralih kekuasaan secara paksa. Pagi harinya, beberapa wanita menemukan seorang bocah, yaitu Arthur, terapung di atas perahu kecil. Mereka membawanya pulang. Arthur harus menjalani hidup di luar kastil sebagai anak angkat dari para wanita penghibur. Sementara sang paman, Vortigern, naik tahta menggantikan Raja Uther yang wafat. Arthur kecil harus melihat kerasnya hidup para ibu angkatnya. Dia sendiri belajar hidup di jalanan yang keras demi dirinya dan orang-orang yang sudah menyelamatkannya. Sampai tiba waktunya, Arthur cukup kuat buat melindungi keluarga barunya itu. Kemampuan bertarung didapatkannya dari kamp pelatihan milik George. Selain kerasnya hidup, Arthur juga sering dihantui mimpi buruk.
tentang sosok hitam yang mengambil nyawa ibunya. Hari itu, setelah belasan tahun, untuk pertama kalinya, air sungai di sekitar Kastil Camelot mengering. Raja Vortigern keluar untuk melihat keanehan itu. Di dasar sungai yang kering tersebut, para prajurit sedang meributkan sebuah pedang yang tertancap pada batu besar. Vortigern kembali turun ke ruangan bawah tanah. Dia membunyikan lonceng beberapa kali, lalu satu sosok penghuni sungai bawah tanah itu muncul. Vortigern nanya, kenapa sungai di luar surut, dan menampakkan pedang Excalibur yang masih menancap di batu. Makhluk di depan Vortigern menyaut, kalau ada yang namanya keseimbangan alam. Vortigern meningkatkan kekuatan lewat sihir hitam, maka Excalibur yang mewakili sihir cahaya juga menampakkan diri. Vortigern merebut paksa tahta raja, maka pewaris tahta yang sah juga akan segera muncul. Vortigern protes karena menurut perjanjian, kalau dia menumbalkan orang yang disayanginya, maka Vortigern akan jadi orang yang berkuasa. Makhluk itu menjawab kalau dia sudah menepatinya, tapi kesalahan Vortigern lah yang membuat pedang Excalibur dan putra mendiang Raja Uther menghilang. Satu-satunya cara mempertahankan kekuasaannya adalah mencari dan melenyapkan keturunan Raja Uther. Di tempat lain, bar tempat tinggal Arthur digedor-gedor dengan cara tidak ramah. Beberapa prajurit kerajaan masuk dan memaksa menggeledah tempat itu. Untungnya datang Sersan Jack menghentikan mereka. Sersan Jack memberitahu kalau para pemberontak mengacau di kota. Dan ada informasi kalau salah satu pemberontak melarikan diri lalu sembunyi di bar tempat Arthur tersebut. Sersan Jack bilang akan ada hukuman berat bagi siapapun yang ketahuan menyembunyikan pemberontak. Arthur melihat satu pria yang coba sembunyi di balik tiang. Dia menarik orang itu keluar dan menyerahkannya pada Sersan Jack. Arthur tidak mau tempat tinggalnya mendapat masalah baru. Sersan Jack lalu memberitahu Arthur kalau orang yang barusan ditangkap adalah Gus Fat Bill, salah satu pemimpin pemberontakan yang sering lolos dari penjara. Sersan Jack ngomong kalau ditemukannya Bill di tempat itu bisa memberi kecurigaan kalau Arthur bersekongkol dengan pemberontak. Apalagi ada insiden Arthur yang terlibat dengan orang Viking bernama Greybird. Dimulai di pagi tadi, Arthur bangun tidur dan tidak mendapati Lucy, salah satu wanita penghibur. Ternyata Lucy cedera karena pelakuan kasar dari Greybird. Arthur bersama dua rekannya, Wetstick dan Backleg, juga beberapa orang dari Camp George mendatangi dermaga di mana rombongan Greybird hendak pergi. Arthur ngomong kalau Greybird harus memperlakukan wanita di bar dengan baik dan juga membayar jasa mereka. Greybird yang merasa punya anak buah banyak meremehkan Arthur, dan ini yang terjadi. Arthur menunjukkan kalau Greybird tidak boleh dan tidak bisa berbuat seenaknya di wilayah itu. Arthur merasa sudah menyelesaikan masalah dengan lancar karena tidak ada pertumpahan darah. Tapi Sersan Jack ngomong ada hal yang tidak diketahui Arthur, yaitu rombongan Viking tersebut adalah tamu Raja Vortigern. Dan kalau Greybird mengajukan keluhan pada sang raja, tentu masalah ini akan jadi besar. Sementara itu, Raja Vortigern sendiri sedang banyak pikiran tentang pedang Excalibur yang tidak bisa dicabut dari batu di dasar sungai. Juga rumor tentang Raja Sah yang mulai beredar di antara masyarakat. Malam itu, Arthur dibangunkan tiba-tiba oleh Backleg. Ternyata peringatan Sersan Jack benar. Para Viking mengadu pada Raja Vortigern dan sekarang memerintahkan agar Arthur ditangkap. Beberapa prajurit Backleg milik raja menggeledah paksa tempat tinggal Arthur. Tapi Arthur sendiri sudah berhasil kabur. Namun,
Sebelum mencapai dermaga, dia malah ketemu sama grup prajurit lainnya. Arthur ketahuan belum memiliki cap di tangannya. Dia berbohong kalau bekerja di laut, jadi belum sempat. Para prajurit itu lalu menggiring Arthur bersama banyak pria lainnya. Ternyata mereka dibawa ke lokasi di mana Excalibur berada. Di situ semua pria harus coba menarik keluar pedang Excalibur. Kalau gagal, mereka akan diberi cap di tangan sebagai tanda sudah mencoba. Ini adalah cara Raja Vortigern mencari anak Raja Uther yang menghilang. Karena menurut legenda, cuma keturunan langsung Raja Uther yang bisa memakai pedang Excalibur. Arthur sendiri tidak tahu hal tersebut. Yang ada di pikirannya cuma segera pergi dari tempat itu sebelum tertangkap karena masalah orang Viking. Seorang komandan menyuruh Arthur memegang gagang pedang dengan dua tangan, lalu menerima cap dan segera pergi. Yap, para prajurit itu sudah melihat puluhan orang tidak berhasil dan merasa kalau rumor tentang keturunan Raja Uther hanyalah mitos saja. Arthur maju, melakukan seperti yang disuruh, dan seluruh tanah bergetar dan para prajurit langsung siaga begitu Arthur menarik keluar pedang Excalibur. Lalu Arthur sendiri malah jatuh pingsan. Arthur terbangun di penjara dengan kedua tangan dirantai dan Raja Vortigern duduk di hadapannya. Vortigern berkata tidak menyangka bertemu keponakannya lagi setelah sekian lama. Arthur coba menyangkal dengan mengaku lahir di rumah bordil. Tapi fakta, kalau pedang Excalibur cuma bisa ditarik oleh keturunan Uther Pendragon, tidak bisa dibantah lagi. Arthur mengatakan dia tidak pernah ingin merebut kekuasaan Camelot. Bahkan dia rela pergi dan menghilang dari Inggris. Tapi Vortigern jelas tidak bisa percaya karena dia sudah menyelidiki sepak terjang Arthur. Dia membangun kekuatan dari nol dan bisa menguasai daerah pelabuhan meski tanpa pasukan. Lalu di depan menara yang belum selesai dibangun, Vortigern berencana melakukan eksekusi terbuka pada Arthur. Rumor tentang raja yang sah semakin menguat sejak banyak orang menyaksikan Arthur mencabut pedang Excalibur. Dan dengan melakukan eksekusi ini, Vortigern ingin menunjukkan kalau harapan rakyat tentang raja sah itu sirna di hadapan kekuasaannya. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Seekor elang mengganggu si Algujo meraih kapaknya, dan kuda para prajurit mulai mengamuk tanpa sebab. Anjing penjaga juga tiba-tiba menyerang si Algujo. Semua itu adalah perbuatan dari seorang penyihir wanita yang sembunyi tak jauh dari situ. Panggung eksekusi kacau. Vortigern yang tiba-tiba merasakan sakit kepala juga langsung diamankan. Beberapa pemberontak maju melepas ikatan Arthur dan meraih Excalibur. Arthur dibawa ke pinggir tebing dan terpaksa harus meloncat. Arthur dibawa sama teman-teman barunya itu dengan kedua tangan diikat. Mereka tidak mau ambil risiko Arthur akan menolak ikut. Arthur dibawa ke markas para pemberontak di tengah hutan. Arthur menghadap pemimpin pemberontak, yaitu pria bernama Bedivere. Di situ juga ada Gusfed Bill yang ternyata bisa lolos dari penjara. Arthur nanya, kenapa kelompok pemberontak ini mau repot-repot menolongnya, bahkan sampai kehilangan beberapa anggota. Bedivere berkata kalau Arthur tidak bisa kembali ke kota, rumahnya hancur dan semua teman-temannya diburu oleh prajurit Blackleg. Bedivere memberikan Excalibur dan ingin melihat Arthur memakainya. Arthur menolak dan dia dapat tamparan dari Bill. Hal itu bikin Arthur jadi kesal. Dia memukul Bill dan menendang Bedivere, juga satu orang lainnya, lalu meraih Excalibur. Sambil menahan sakit, Bedivere menyuruh Bill meladeni Arthur.
Arthur tampak unggul, bikin salah satu pemberontak bersiap ikut menyerang. Arthur yang waspada memegang pedang dengan dua tangannya, lalu yap, lagi-lagi Arthur jatuh pingsan setelah melihat mimpi buruknya yang dia belum sadar kalau itu adalah kenangan lamanya. Arthur terbangun di sebuah gua. Di depannya ada si penyihir yang kita panggil saja Selena. Selena ini ngomong kalau Arthur menolak Excalibur. Dia tahu Arthur melihat gambaran mengerikan saat memegang pedang tersebut. Selena menyarankan pada Bedivere untuk membawa Arthur ke tanah kegelapan agar bisa mengendalikan Excalibur. Bedivere menolaknya karena dia tahu bahaya yang menunggu di tanah kegelapan itu. Tapi Selena ngomong, cuma itu satu-satunya cara. Arthur pun dibawa ke sebuah pulau kecil. Di situ Selena menaburkan sesuatu di sekeliling Arthur. Penyihir itu ngomong agar Arthur meletakkan Excalibur di sebuah meja altar. Dan tiba-tiba Arthur sudah berpindah tempat sendirian. Arthur menelusuri hutan dan banyak hal yang menghadang. Dari ular, kelelawar raksasa, berang-berang galak, sampai terseret sungai deras. Sampai akhirnya malam hari, Arthur kelelahan pas dia sampai ke tujuan. Arthur meletakkan Excalibur di meja altar, dan tahu-tahu kenangannya muncul. Saat ibunya tewas terkena tombak dari makhluk hitam besar, lalu Uther bertarung melawan sosok itu. Sampai akhirnya Uther dikalahkan. Dia melempar Excalibur ke udara dan menancap di punggungnya sendiri. Sosok hitam itu ingin meraih Excalibur, tapi tubuh Uther tiba-tiba mengeras jadi batu dan menghancurkan jembatan. Yap, jadi batu di mana Excalibur tertancap adalah jasad Uther, ayah Arthur. Arthur dibawa kembali di pagi hari. Di perahu, Selena menjelaskan kalau sosok hitam itu adalah Vortigern yang bersekutu dengan makhluk kegelapan. Saat ini, Vortigern sedang membangun menara yang akan diisi kekuatan sihir hitam. Dan kalau menara itu jadi, kekuatan Vortigern akan setara dengan Mondred, penyihir kuat yang dulu dikalahkan Raja Uther. Dan itulah alasan Excalibur menunjukkan diri, agar Arthur bisa melawan Vortigern. Dulu Vortigern membuat kesepakatan dengan Mondred untuk mengkudeta Raja Uther. Vortigern membantai para penyihir, dan Mondred membunuh Raja Penyihir untuk merebut tongkat sihirnya. Mondred memakai tongkat sihir itu buat memunculkan makhluk kegelapan. Tapi sebelum selesai, penyihir bernama Merlin merebut tongkat itu dan menempahnya jadi pedang Excalibur. Juga menghancurkan menara sihir yang dipakai oleh Mondred. Lalu Excalibur diberi sihir oleh peri danau agar terikat hanya pada keturunan Uther Pendragon saja. Sementara di kastil Camelot, Vortigern sedang memarahi Mercia, jenderalnya yang tidak bisa menangkap Arthur dan para pemberontak. Sedangkan kelompok Bedivere mendatangkan Backleg dan Wetstick, juga Blue, bocah kecil anaknya Backleg. Mereka cerita kalau pasukan kerajaan menghancurkan semua yang berhubungan sama Arthur. Bahkan tempat tinggal lama Arthur dibakar habis. Arthur marah karena gara-gara dia banyak orang yang celaka. Lalu Arthur mengenalkan rekan-rekannya pada kelompok Bedivere. Mereka membahas rencana penggulingan Vortigern. Arthur tahu hal yang sangat diinginkan Vortigern adalah menyelesaikan pembangunan menara sihirnya. That Vortigern cares about most in the world. Someone help me out here, please. Jadi, rencananya adalah menyabotase proyek strategis nasional itu. Besoknya, Vortigern dapat kabar kalau kapal pengangkut batu untuk menaranya tenggelam di sungai. Lalu Arthur juga menyusup ke istana dan membakar gudang penyimpanan anggur.
Sedangkan Vortigern sedang melakukan kerjasama dengan bangsa Viking demi memperkuat wilayah laut. Vortigern menjanjikan 5.000 remaja Inggris untuk diserahkan pada bangsa Viking setiap tahunnya. Greybeard suka dengan penawaran itu, tapi dia bilang khawatir akan rumor tentang raja yang sah. Tapi Vortigern meyakinkan dia akan secepatnya menyelesaikan masalah tersebut. Setelahnya, Vortigern menyuruh Mercia menyiapkan pertemuan dengan 6 keluarga bangsawan Inggris demi memperkuat pasukan. Hal itu didengar oleh Maggie, pelayannya, yang ternyata adalah mata-mata Bedivere. Kelompok Arthur pun segera membuat rencana untuk menghabisi Vortigern di hari tersebut. Kelompok Arthur menyusup dan berpencar di wilayah dermaga tempat Vortigern akan muncul. Arthur, Bedivere, dan Bill mengintai dari bangunan tinggi. Bill yang punya kemampuan memanah tingkat dewa ditugaskan untuk mengincar Vortigern. Benar saja, iring-iringan raja datang. Tapi Arthur merasakan ada hal yang salah. Backlight dan Red Stick yang menyusup di antara kerumunan memberi tanda kalau yang datang bukanlah Vortigern. Bedivere menyuruh akan membatalkan misi, tapi Bill yang punya dendam pada Mercia nekat melepaskan anak panahnya. What have you done? Suasana langsung ribut. Para prajurit segera disiagakan dan menutup gerbang kota, sedangkan Vortigern sedang di perahu bersama Maggie. Ternyata Vortigern sudah curiga kalau Maggie adalah mata-mata pemberontak. Dengan sadis, Vortigern pun menghabisi Maggie. Di sisi lain, Arthur dan kawan-kawan sedang berusaha melarikan diri, tapi jumlah prajurit yang mengejar semakin banyak. Mereka terdesak sampai di kamp pelatihan George. Arthur menyuruh semua orang buat kabur lewat jalan rahasia, tapi George bilang kalau orang-orangnya justru ingin melawan pasukan kerajaan. Arthur mengingatkan kalau jumlah mereka kalah jauh. Scared of the dark. Really? Benar saja, camp itu langsung terkepung. Tapi tetap tidak ada yang mau lari kecuali Arthur sudah selamat duluan. Arthur juga tidak mungkin kabur sendirian. Dan akhirnya pertempuran pun tidak terhindarkan. Meski mereka berisi orang-orang tangguh, tapi jumlah prajurit lebih unggul. Sampai akhirnya Arthur memakai kekuatan Excalibur buat membantai para prajurit dalam sekejap. Semuanya cuma bisa terdiam karena tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Mereka pun bisa sampai ke dermaga buat pergi pakai perahu. Tapi ternyata tertinggal satu orang, yaitu Backleg. Blue pun menyusul ayahnya yang ternyata terluka di bagian perut. Arthur menunggu di sebuah pondok bersama Selena yang juga terluka terkena anak panah. Sementara di situasi di kota semakin kacau, rakyat mulai berani melawan prajurit. Backleg sendiri ditemukan oleh Kapten Jack yang ternyata datang bersama dengan Vortigern juga. Saat itulah muncul Blue. Bocah itu pura-pura tidak kenal ayahnya agar Vortigern tidak curiga. Tapi Vortigern mengancam akan memotong telinga Backleg. Lalu Arthur muncul dan menyandera seorang prajurit. Tapi Backleg tahu kalau Vortigern tidak akan peduli pada prajurit itu. Dia berteriak agar Arthur membawa Blue. Arthur berhasil kabur bersama Blue yang menangis histeris meratapi kematian ayahnya. Di markas hutan, Arthur mengingat kekejaman Vortigern. Kemarahan meluap dalam dirinya. Arthur menyalahkan dirinya sendiri dan membuang Excalibur di sungai.
lalu lari ke dalam hutan sambil berteriak meluapkan rasa frustasinya. Arthur terjatuh di kubangan lumpur. Dan tiba-tiba Arthur ditarik sama peri danau, dan ajaibnya bukan nyemplung di kubangan, tapi di dalam sungai yang sangat dalam. Sang peri bilang kalau Arthur harus mengalahkan Vortigern di menara sihir tersebut, kalau tidak mau kekejaman raja itu terus melanda negeri. Tak lama kemudian, Bedivere, Bill, dan George menemui Arthur yang sedang membersihkan diri dibantu sama Wedstick. George mengabarkan kalau kerusuhan besar sedang terjadi. Semua orang merasa kalau sudah tiba saatnya melengsarkan pemimpin yang zalim pada rakyatnya, yaitu Vortigern. Bedivere masih cemas karena kemarin Arthur sempat terpukul atas kematian Backleg. Tapi Arthur menatap teman-temannya dan dengan mantap berkata, "Yap, pertemuannya dengan peri danau sudah menguatkan keyakinan Arthur kalau memang dia ditakdirkan untuk berhadapan dengan Vortigern." Arthur bilang kalau mereka akan langsung menyerang Kastil Camelot saja. Tapi pas balik ke markas, sudah ada Kapten Jack, dan di lantai ada beberapa pemberontak yang terkapar. Jack bilang kalau mereka sudah menculik Serena dan Blue. Jadi Arthur diminta datang sendirian ke Kastil Camelot dengan membawa Excalibur kalau mau dua orang tadi selamat. Tak lama, Bedivere mengantarkan Excalibur pada Vortigern. Dia ngomong, Arthur tidak akan jadi ancaman tanpa pedang tersebut. Bedivere kembali bersama Selena, tapi juga membawa pesan Vortigern, yaitu besok Arthur harus menyerahkan diri kalau tidak mau Blue dieksekusi. Selena tahu kalau Arthur belum bisa mengeluarkan kemampuan maksimal dari Excalibur. Dia membuat ramuan sihir yang berkhasiat membantu Arthur lebih bisa menerima kekuatan sihir Excalibur. Besoknya di perjalanan ke Camelot, Arthur melihat makhluk-makhluk aneh yang tidak pernah dia temui sebelumnya. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa selain menatap ke arah Arthur. Dia pun sampai di Kastil Camelot. Sementara Selena mengawasi dari jauh. Dua bola matanya berubah jadi kuning. Saat itu dia sedang mengendalikan seekor elang yang membawa ular besar di cakarnya, terbang ke arah kastil. Elang itu menjatuhkan ular di jendela kastil bersama dengan Arthur yang sudah sampai di hadapan Vortigern. Raja sadis itu langsung menarik keluar Excalibur dan berniat memenggal sendiri Arthur. Tiba-tiba ada ular yang ingin menyerangnya. Refleks cepat Vortigern menebasi ular, tapi Excalibur jadi menancap di tiang dan tidak bisa dicabut. Vortigern yang bingung bagaimana ada ular besar mendekatinya. Tahu-tahu muncul ular yang 100 kali lebih besar merangsek masuk ke kastil. Makhluk mengerikan itu menyantap semua orang, kecuali Vortigern dan Arthur. Setelahnya, ular itu pergi dan Arthur mengambil Excalibur dari tiang. Sedangkan Vortigern, dia menemui makhluk jahat di dasar kastil buat minta kekuatan lagi. Tapi tentu, Vortigern harus kembali memberikan tumbal. Sekali lagi, demi ambisinya, Vortigern mengorbankan orang tak berdosa. Kalau sebelumnya sang istri, sekarang dia menghabisi putrinya sendiri. Vortigern meraung keras menumpahkan kesedihannya. Tapi itu pilihan yang dia ambil sendiri. Sementara di luar, Arthur mengeluarkan kekuatan Excalibur dan menghadapi puluhan prajurit kerajaan sendirian. Selain kuat, Arthur juga jadi bisa bergerak dengan cepat. Para prajurit yang tersisa langsung kehilangan semangat tempur. Mereka menjatuhkan pedang dan membiarkan Arthur lewat. Di halaman kastil, kelompok pemberontak bersama rakyat juga sudah merangsek masuk.
Vortigern sendiri baru saja menyerahkan jasad putrinya sebagai tumbal. Sedangkan Arthur sampai ke dasar menara. Begitu mendekati meja altar, pemandangannya langsung berubah. Di situ juga sudah menunggu Vortigern dalam wujud makhluk hitam berapi yang dulu menghabisi Uther. Dengan tubuh besarnya, Vortigern bisa mendesak Arthur. Meski Excalibur bisa mengimbangi, tapi tidak dengan tubuh Arthur. Dia terpental dan sempat pingsan. Sesaat, kenangan saat ayahnya meninggal berkelebat di pikirannya. Arthur bangun dari pingsannya. Dia berdiri lagi. Pertarungan pun kembali terjadi. Kali ini, Arthur bisa menyatu dengan kekuatan Excalibur. Kekuatan dan kecepatannya bertambah. Beberapa kali serangannya mengiris badan Vortigern sampai kekuatan sihir hitam itu memudar, menyisakan Vortigern yang sekarat. Arthur sempat sungkem ke Vortigern sebagai penghormatan terakhir pada pamannya. Lalu dia berjalan pergi. Bersamaan dengan menara itu hancur berkeping-keping. Semuanya sudah berakhir. Arthur mengambil alih kekuasaan Raja Camelot. Dia memanggil Greybeard dan bilang kalau kesepakatan Inggris dengan Viking sebelumnya dibatalkan. Greybeard coba mengancam kalau suku Viking punya armada laut besar. Tapi Arthur menegaskan, dialah Raja Inggris sekarang. Dan kalau Viking berniat perang dengan Inggris, Raja Arthur siap meladeni. Man you previously met. Dan tamat. Yap, cerita yang seru. Meski tidak benar-benar sesuai dengan sejarahnya, tapi namanya juga film kan? Yang penting menghibur sebagai sebuah cerita ya, friend. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kasih like juga komen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.